Indonesia menguat. Perang tarif Trump tak mempan bagi Prabowo. Perang tarif impor yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menjadi topik yang banyak dibicarakan di seluruh dunia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat dengan membebankan tarif impor yang tinggi pada berbagai produk dari negara lain. Namun, di tengah gelombang ini, ada satu negara yang justru menunjukkan ketahanan dan kekuatan ekonomi yang mengesankan, Indonesia. Indonesia, dengan sumber daya alamnya yang kaya dan populasi yang besar, telah berhasil membuktikan bahwa kebijakan Trump tidak selalu menjadi ancaman besar bagi ekonomi negara lain. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah menerapkan strategi yang efektif untuk menghadapi tekanan dari perang tarif ini, sehingga ekonomi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga menguat. Pertama, kita harus memahami bagaimana perang tarif ini dimulai. Donald Trump, dengan pendekatannya yang agresif terhadap perdagangan internasional, memulai perang tarif dengan China pada tahun 2018. Tarif ini kemudian diperluas ke negara-negara lain, termasuk beberapa produk dari Indonesia. Logika di balik ini adalah untuk membuat produk-produk impor lebih mahal, mendorong konsumen Amerika untuk memilih produk dalam negeri, dan sekaligus menekan negara lain untuk membuat kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi ASEAN. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dari perang tarif ini. Salah satu strategi utama adalah diversifikasi ekspor. Indonesia mulai mengeksplorasi pasar-pasar baru di luar Amerika Serikat, seperti ke Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara Asia lainnya. Ini membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar Amerika Serikat. Diversifikasi ini didukung oleh peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia. Produk-produk seperti kelapa sawit, karet, dan tekstil telah mengalami peningkatan standar kualitas untuk memenuhi permintaan pasar global yang beragam. Bahkan, produk-produk ini banyak dicari karena kualitas dan harga yang kompetitif. Industri kelapa sawit, misalnya, telah menjadi pilar penting ekonomi Indonesia, dan dengan memperkuat aturan-aturan lingkungan dan standar internasional, Indonesia berhasil mempertahankan pasarnya di tengah tekanan dari ASEAN. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperkuat sektor industri dalam negeri. Melalui program-program seperti Making Indonesia 4.0, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kapasitas industri manufaktur melalui adopsi teknologi canggih dan efisiensi produksi. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Ekonomi Indonesia juga didukung oleh stabilitas politik dan reformasi ekonomi yang terus dilakukan. Prabowo Subianto, dengan kebijakannya yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan, telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Infrastruktur yang lebih baik memfasilitasi distribusi barang dan jasa, sementara program-program sosial membantu meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi domestik tetap kuat meski ada tekanan dari luar. Di sisi lain, perang tarif juga membawa peluang tersendiri. Dengan banyak negara yang mencari alternatif terhadap produk-produk dari Cina yang terkena tarif tinggi, Indonesia berada dalam posisi yang strategis untuk memenuhi kebutuhan ini. Produksi dalam negeri mulai diarahkan untuk menargetkan pasar-pasar baru ini, dan ini memberikan dorongan baru bagi sektor industri Indonesia. Namun, tantangan tetap ada. Perang tarif membuat harga bahan baku impor menjadi lebih mahal, yang bisa meningkatkan biaya produksi. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan kebijakan subsidasi dan insentif bagi industri yang terdampak, serta mendorong penggunaan bahan baku lokal. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal kebijakan lingkungan dan standar produksi yang semakin ketat di pasar ekspor, yang mengharuskan Indonesia untuk terus berinovasi dan memperbaiki praktik bisnisnya. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi perang tarif Trump juga bisa dilihat dari stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun awalnya mengalami fluktuasi, rupiah berhasil menemukan kestabilan kembali berkat kebijakan moneter yang prudent dari Bank Indonesia dan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia yang terus tumbuh. Pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu faktor penting. Dengan munculnya startup-startup berbasis teknologi dan kebijakan untuk mendorong digitalisasi, Indonesia tidak hanya menjaga daya saingnya,
tetapi juga mulai mengubah citra dirinya sebagai pemain utama dalam ekonomi digital di Asia Tenggara. Dalam konteks sosial, perang tarif ini juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya diversifikasi ekonomi dan kemandirian. Masyarakat mulai lebih memahami dan mendukung produk dalam negeri, yang pada gilirannya menguatkan ekonomi lokal dan meningkatkan patriotisme ekonomi. Secara keseluruhan, perang tarif Trump tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga katalis bagi Indonesia untuk bergerak maju dengan lebih cepat. Dengan strategi yang tepat, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan dari masyarakat, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi ekonominya di kancah dunia. Dengan demikian, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah membuktikan bahwa strategi yang terarah dan adaptif dapat mengubah ancaman menjadi peluang, membuat ekonomi negara ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah perang tarif global. Narasi ini mencoba memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana Indonesia menghadapi dan bahkan mengambil keuntungan dari situasi perang tarif yang diinisiasi oleh Donald Trump dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Dalam konteks global, Indonesia juga mulai memainkan peran yang lebih aktif di dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan G20. Dengan posisi ini, Indonesia tidak hanya bisa mengadvokasi kepentingan ekonominya sendiri, tetapi juga mengambil bagian dalam pembentukan kebijakan perdagangan global yang lebih adil dan inklusif. Salah satu hasil konkret dari kepemimpinan ini adalah peningkatan investasi asing langsung, FDI. Meskipun ada ketidakpastian global karena perang tarif, investor tetap melihat Indonesia sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi. Ini karena Indonesia tidak hanya menawarkan pasar yang besar dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, tetapi juga memiliki stabilitas politik yang relatif baik dibandingkan dengan beberapa negara lain di wilayah ini.